Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, sebagaimana diketahui bahwa DPR akan hadir dengan wajah-wajah baru dari anggota DPR RI terpilih periode 2024 hingga 2029. Lantas pemirsa, bagaimana gagasan ataupun visi misi dari anggota baru terpilih periode 2024-2029 ini? Sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Khalid dari fraksi PKS Dapil Jabar 6. Baik Pak, terkait dengan yang tadi saya singgung terkait dengan visi misi sebagai anggota DPR RI yang baru terpilih untuk periode 2024-2029, ini seperti apa visi misi yang Bapak punya nih Pak? Iya, kami memiliki visi terkait keadilan ya, keadilan dalam dimensi yang sering dilupakan orang adalah dalam keadilan di bidang ekonomi, bidang sosial, dan juga ini yang penting juga buat generasi anak muda, itu adalah keadilan di bidang ekologi, lingkungan hidup. Kita menghadapi situasi di mana ketimpangan ekonomi semakin besar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kita ingin melakukan pemerataan pembangunan. Terus yang kedua adalah kita ingin menegakkan keadilan antar generasi. Apa itu? Keadilan untuk bagaimana nanti generasi mendatang ya mereka bisa menikmati lingkungan hidup yang asri, yang sustainable, berkelanjutan. Sehingga ekologi ini harus kita jaga. Nah, perjuangan dari sisi inilah kita ingin menegakkan keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan di bidang ekologi. Nanti harus tercermin dalam satu undang-undang. Ya, kita masih belum punya namanya undang-undang dalam mengatasi krisis iklim. Belum ada undang-undang payungnya. Salah satu yang perlu diperjuangkan adalah disahkannya undang-undang terkait krisis iklim, sehingga perubahan iklim di Indonesia kan ini isu global ya, dan iklim di Indonesia terutama ini mengalami luar biasa dampak kepada polusi air, polusi udara, biodiversity, keanekaragaman hayati kita juga terdampak luar biasa. Nah, ini yang harus menjadi concern utama kita. Dan juga menegakkan keadilan ekonomi. Itu apa? Contohnya, bagaimana inklusivitas aset-aset keuangan itu juga dimiliki oleh masyarakat bawah. Konkretnya seperti apa? Ya, bagaimana kemudahan UMKM misal. UMKM itu harus mendapatkan akses pembiayaan yang murah. Kelompok-kelompok rentan, ekonomi-ekonomi yang rentan, masyarakat bawah, itu mereka harus mendapatkan bantuan akses permodalan yang murah dan terjangkau. Sehingga mereka tidak tercekik dengan pinjol. Ya, ini yang akan kami perjuangkan. Sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat rentan, masyarakat bawah itu bisa dipenuhi. UMKM bisa naik kelas. Itu yang akan menjadi concern utama kita. Sebagai anggota DPR yang baru untuk 5 tahun ke depan di Senayan Jakarta ini seperti apa? Tadi ada beberapa isu, saya sangat concern dengan isu keadilan. Salah satu juga masalah tadi yang lupa saya sebutkan adalah terkait demokrasi. Saya melihat banyak masuk ke saya terkait bagaimana jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, berdemokrasi. Adanya undang-undang ITE misalnya, itu semacam menjadi pisau bermata dua, ingin melindungi tapi juga menjadi pasal karet misal. Ya, saya akan meninjau bagaimana kreativitas, kebebasan berekspresi, jaminan berpendapat, demokrasi kita itu harus terjaga betul. Ini adalah kita ini generasi yang lahir ya, anak-anak muda yang terutama generasi milenial, generasi zilenial, itu mereka adalah yang sudah lahir menikmati demokrasi. Jangan sampai proses demokrasi yang sudah dinikmati ini tercerabut karena ada peraturan atau undang-undang yang memberikan ruang yang pembatasan seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu concern juga. Tadi saya sampaikan bahwa keadilan ekonomi tadi itu penting, terutama untuk UMKM, usaha mikro. Ini penting sekali sehingga mereka dapat akses permodalan tidak terjerat dengan pinjol. Ekologi, environment itu juga isu sangat penting sekali. Dan kalau kita bisa misalkan mengesahkan undang-undang terkait environment issues gitu, terkait krisis iklim, itu akan berdampak sangat besar untuk generasi mendatang. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak.
Pemirsa TVRI Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Khalid dari fraksi PKS, anggota baru periode 2024-2029, yang mana tadi menyampaikan visi misi ataupun gagasannya untuk untuk periode yang akan datang. Dan pemirsa tadi juga disampaikan bahwa beliau akan fokus kepada keadilan terkait dengan ekonomi sosial dan juga lingkungan. Dan pemirsa, semoga semangat para anggota baru DPR ini akan terus membara hingga 5 tahun ke depan. Dan demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan kami di studio.